Emangnya kita seformal ini kalau ngobrol ya? Tadi itu pertama kali dalam hidup aku. Saya tahu kamu bukan ibu saya. Di mana ibu saya? Mana aku tahu? Mau jujur sama kamu tapi kamu nggak mau dengar waktu itu. Biar aku ngeliat kamu ngentot sama dia. Bentar lagi nih adik kecil lahir loh. Beberapa ingatan emang udah gak bisa balik lagi. Hola, semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Sekarang Mimin balik lagi nih dan bakalan review salah satu film misteri yang pastinya bikin kalian penasaran dari awal nonton sampai akhir. Nah, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Legenda Malin Kundang yang tayang pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang seniman yang baru pulih dari kecelakaan sampai akhirnya ia pun hilang ingatan. Ia pun juga memiliki istri yang dimana istrinya bilang kalau ia mau menjemput ibunya untuk pertama kali datang ke rumahnya. Tapi laki-laki ini sangat lupa sama ibunya. Penasaran kan sama kelanjutan filmnya? Oke, tidak usah lama-lama lagi. Dan inilah filmnya. Film ini diawali dari seorang laki-laki yang membawa mobilnya dengan ngebut saat hujan dan juga malam hari, sampai membuat penglihatannya kabur dan terjadilah kecelakaan. Beberapa saat kemudian, laki-laki yang mengalami kecelakaan ini bernama Alif. Dia didiagnosis sama dokter kalau ia harus kehilangan ingatannya. Alif pun kebingungan, apalagi saat istrinya yang bernama Nadine dan juga anaknya bernama Amir datang untuk menjemputnya. Ini jelas bukan luka dari kecelakaan minggu lalu. Beberapa ingatan Pak Alif masih akan kabur. Saat di perjalanan pulang, sikap Nadine terlihat seperti dingin dan cuek kepada suaminya. Dan saat ditanyakan soal keadaannya, suaminya pun bilang kalau ia merasa kebingungan dan ia pun juga tidak ingat apa-apa. Tapi tiap hari makin baik kan kok. No worries. Apa yang kamu ingat? Ia pun hanya ingat pada 15 tahun yang lalu saat ia pertama kali bertemu dengan Nadine. Terus beberapa tahun kemudian aku ajak kamu nikah. Hei, Emir bahaya nak. Duduk lagi nak. Alif sempat menanyakan kamera yang ada di mobilnya, mungkin merekam apa yang terjadi sebelum kecelakaan. Tapi Nadine bilang kalau memorinya rusak. Kameranya ada. Aku pengen lihat deh kejadian waktu tabrakan gimana. Tapi memori cardnya rusak. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya sampai. Dan Amir pun menanyakan papanya mau tidur di kamar bersama mamanya atau di kamar tamu. Alif pun akhirnya ke kamar Nadine dan ia bertanya apakah ia berbuat salah sebelum terjadi kecelakaan. Apa aku nyakitin kamu? Banyak hal yang aku lupa, tapi yang aku ingat aku selalu kerja sampai malam banget. Makanya ia pun meminta maaf kepada Nadine kalau memang ia berbuat salah sebelumnya. Nadine pun hanya terdiam dan ia bilang kalau ia butuh waktu dan ia pun lalu pergi. Aku butuh waktu sebentar lagi, Alif. Alif pun pergi ke ruang kerjanya dan ternyata ia dulu adalah seorang seniman yang suka melukis di batu kecil dan juga menggambar sketsa di sebuah kertas. Untuk memulihkan ingatannya, Alif melihat foto-foto kebersamaannya dengan Nadine dan juga Amir di HP-nya. Sampai akhirnya ada alarm kalau besok adalah waktunya ibunya berkunjung. Dan ia pun harus menjemputnya dari bandara. Kamu emang pernah bilang kalau ibu bakal datang berkunjung. Setelah itu Alif pun menanyakan ke istrinya apakah ia yakin mau mengundang ibunya datang. Karena istrinya baru pertama kali akan bertemu dengan ibu Alif. Makanya kalau memang Alif butuh istirahat, kedatangan ibunya bisa ditunda dulu. Alif pun bilang kalau ia sama sekali tidak ingat sama wajah ibunya, apalagi Nadine yang tidak pernah bertemu dengannya. Ini pertama kali aku bakal ketemu sama ibu kamu sejak kita kenal. Gak inget. Alif membuka handphonenya dan memang ada chat dengan ibunya kalau ia akan menjemputnya. Tapi bahkan saat melihat foto profilnya Alif masih tidak ingat. Keesokan harinya saat Nadine menjemput ibu Alif di bandara, Alif pun melukis ditemani oleh Amir. Amir menanyakan apakah papanya tidak sayang sama neneknya karena sudah lama tidak ketemu dengan nenek. Dan Alif pun makin bingung karena ia juga memang tidak ingat apa-apa. Papa juga gak ingat kenapa, Mir. Berarti kita sayang kan sama orang itu? Mungkin kalau nanti ketemu sama nenek, Papa jadi bisa tahu. Tak lama kemudian, mereka berdua pun menyambut kedatangan Nadine dan juga ibu Alif. Saat ibu Alif datang, Amir sangat senang dan menyapa neneknya untuk pertama kalinya. Begitupun juga dengan Alif yang langsung bersalaman dan memeluk ibunya. Aku mikir Amanda akan bertemu Alif lagi. Alif bilang kalau ia habis kecelakaan dan ingatannya hilang. Makanya Alif pun kebingungan apalagi saat melihat ibunya ada di rumahnya. Maaf, Mak.
Alif habis kecelakaan, jadi banyak yang Alif lupa. Dan setelah itu, Alif cerita ke istrinya kalau ingatannya masih kabur dan ia masih tidak ingat sama sekali soal ibunya. Makanya istrinya pun bilang kalau katanya tadi ibunya cerita Alif pergi dari rumahnya 18 tahun yang lalu. Dan ia pun bercerita soal luka yang ada di kepala Alif. Termasuk luka yang ada di kepala kamu. Aku nggak inget masa kecilku kayak gimana. Kalau kamu pamit ke ibu kamu ninggalin kampung buat ke Jakarta ngadu nasib. Saat di kamar mandi, Amir pun memberitahu soal shower yang ada di rumahnya kepada neneknya itu. Lalu Alif datang dan menghampiri ibunya untuk meminta maaf dan memohon ampun atas kejadian di masa lalu. Alif juga menangis dan memeluk ibunya sambil bilang kalau ia menyesal melakukan itu dulu. Alif minta ampun, Ma. Kenapa nih? Banyak dosa Alif sama Mama. Durhaka Alif, Ma. Malam hari Alif pun tiba-tiba menangis. Ia bilang kalau dadanya merasa sesak dan ia pun juga tidak tahu sama apa yang terjadi. Alif merasa bersalah karena ia tidak ingat sama sekali sama ibunya. Untungnya Nadine dan Amir pun selalu menenangkannya. Aku juga gak tahu aku kenapa. Kini ini mah bagian dari proses penyembuhan aja kali, Mir. Keesokan harinya Alif pun terbangun dan di dapur ibunya Alif pun membantu menantunya dan juga Amir untuk masak di rumahnya. Saat Alif datang, Nadine masih terlihat seperti ngambek dan bersikap dingin kepada Alif. Sedangkan Alif melihat ibunya sangat ceria dan menari-nari sambil memasak bersama Amir. Biar Rama yang jadi asisten rumah tangganya. Amir ikut senang karena merasa di rumahnya jadi ramai sejak ada neneknya dan juga mengajak papanya untuk menari bareng. Sedangkan Nadine sedang menyiram tanaman di luar. Di kamar mandi, Alif pergi untuk sikat gigi, sedangkan Nadine sedang mandi. Dan setelah sikat gigi, Alif pun menghampiri Nadine dan mencium Nadine. Untuk pertama kalinya, Alif pun melakukan hal itu setelah ia hilang ingatan. Setelah melakukan itu, mereka pun masih bersantai di kamar mandi. Dan Nadine pun cerita kalau itu pertama kalinya mereka melakukan itu setelah setahun yang lalu. Karena Alif dulu memang orangnya pendiam. Emangnya kita seformal ini kalau ngobrol ya? Tadi itu pertama kali dalam hidup aku. Kamu harus lihat muka kamu kalau lagi kerja. Di situ Alif pun meminta maaf lagi sama apapun yang terjadi di masa lalunya. Begitupun juga Nadine, ia pun meminta maaf dan mau menceritakan tentang masa lalunya. Tapi Alif tidak mau dengar. Ia bilang kepada Nadine kalau ia mau mulai semuanya lagi dari awal. Apapun yang pernah aku lakuin dulu ke kamu, aku minta maaf ya. Tapi kita mesti bahas. Nggak perlu. Setelah keluar dari kamar mandi, Amir pun sedang makan sama neneknya dan mereka berdua ikut gabung makan bersama. Alif pun menyuruh ibunya untuk tinggal di sana selama yang ia mau agar rumahnya terasa ramai. Dan Amir juga senang mendengarnya. Tapi ibu Alif bilang kalau ia hanya 1 minggu di sana. Seminggu Mak di sini, biar Mak yang masak untuk rumah ini ya. Dia masih lawyer aku kan? Dan saat di siang hari, ada Iqbal datang, yaitu temannya dan juga pengacara keluarga mereka. Dari kejauhan, Ibu Alif pun melihat dengan curiga. Dan Nadine pun kaget kalau ternyata Alif memanggil Iqbal datang ke rumahnya untuk membuat surat warisan. Gue perlu bikin surat wasiat. Aku udah terlalu banyak dosa sama ibu aku. Karena supaya saat ia meningsoi nanti, ia sudah tahu hartanya akan jatuh ke tangan siapa. Tapi Iqbal terlihat tegang berhadapan dengan Alif. Kalau aku meninggal nanti aku mau bikin wasiat. Lo beda banget. Iya, Nadine juga bilang gitu. Iqbal pun bilang kalau Alif itu orangnya introvert banget dan jarang banget mengobrol. Bahkan sekarang Alif terlihat seperti orang yang berbeda. Alif bilang kalau ia tidak merasa berbeda dan ia hanya melanjutkan hidupnya seperti biasa saja. Tapi ia tidak ingat sama apapun yang terjadi sebelumnya. Lo hampir meninggal dan mutusin untuk jadi orang yang beda. Saat di malam hari saat Alif sedang bekerja di ruang kerjanya, ibunya pun memanggil Alif untuk bercerita bersama dengan Amir. Karena dibujuk sama ibunya, akhirnya Alif pun mau. Ibunya pun menceritakan tentang masa kecilnya Alif, yang dimana di sekolahnya hanya sampai SMP, dan sampai akhirnya ia pun merantau ke Jakarta. Padahal ibunya sudah kerja keras banting tulang supaya bisa menyekolahkan Alif. Di masa kecilnya Alif juga katanya suka diajak pergi ke pasar. Dan saat mendengarkan cerita itu, tiba-tiba Alif pun mimisan dan membuat ibunya panik. Tapi dia malah berhenti sekolah. Papa waktu kecil paling suka ngapain? Kenapa, Liv? Mimisan itu? Alif pun langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan cairan merah yang ada di hidungnya. Saat Alif sedang tertidur, ia pun tiba-tiba bangun untuk pergi ke ruang kerjanya. Dan ia pun tidak sengaja menyenggol kaca pembesar yang mengarah ke sebuah kayu, yang dimana bertulisan ada kunci di kaki kiri meja. Setelah Alif mencarinya, ternyata benar seperti ada kunci rahasia yang disimpan di sana sama Alif.
Alif pun berusaha membuka semua laci menggunakan kunci itu. Dan sampai akhirnya ada laci bagian bawah yang memang terlihat disembunyikan. Dan ada kotak yang berisi lukisan-lukisan Alif. Tapi lukisannya terlihat aneh seperti memegang bayi. Tiba-tiba Alif seperti berhalusinasi. Dan keesokan harinya, Alif pun mengajak ibunya dan juga Amir ke pasar untuk berbelanja, seperti yang diceritakan masa kecil ibunya. Tapi Amir bilang kalau dulu katanya papanya tidak pernah ke pasar. Tapi kok Papa nggak pernah ke pasar ya? Masa? Amir pun menanyakan apakah dulu ia punya adik dan mungkin sudah meningsoy karena Alif masih penasaran sama foto tadi malam. Tapi ibunya bilang kalau Alif adalah anak satu-satunya. Tiba-tiba ada pedagang pasar yang menyapa ibu Alif dan menanyakan kenapa belanjanya jauh banget. Tapi ibu Alif berpura-pura tidak tahu. Cari apa yang ada di pasar kita sampai harus kesini? Mungkin Ama mirip sama orang yang dia kenal. Tiba-tiba Alif pun mimisan lagi dan pedagang pasar tadi melihat aneh ke arah Alif dan juga ibunya. Saat di rumah, ibunya Alif pun memberikan daun sirih yang ada di hidung Alif supaya darahnya mempet. Tapi saat Alif sedang melihat ke atas, tiba-tiba ia merasa ada yang muncul dari jendela dan ada sosok yang mengagetkannya sampai membuat Alif terjatuh. Alif pun dibantu sama ibunya untuk bangun dan Alif semakin merasa aneh karena ia sering berhalusinasi. Di malam hari, Alif pun menanyakan kepada istrinya soal gambar-gambar dirinya yang aneh. Tapi istrinya bilang kalau sejak Alif dari kecil ia memang suka menggambar hal-hal aneh seperti kuntilanak, genderuwo, dan yang lain-lain. Nadine pun menanyakan Alif dan Alif bilang kalau ia makin terasa sering berhalusinasi. Alif bilang kalau ia masih ingin tahu sama masa lalunya dan ia juga bilang kalau ia nemuin kunci rahasia yang ada di ruang kerjanya. Lalu istrinya pun bilang kalau Alif yang dulu memang orangnya sangat tertutup dan tidak mau terbuka sama istrinya. Makanya istrinya pun bilang kalau Alif yang sekarang itu jauh lebih baik daripada yang dulu. Dari laci rahasia di lemari aku. Itu kamu yang lama, kamu yang dulu sebelum kecelakaan. Alif pergi ke kamarnya lagi dan ia pun mulai melihat-lihat lukisannya di masa lalunya yang dimana terlihat makin aneh tapi Alif tidak tahu apa-apa. Makanya Alif pun mau mencari tahu dan pergi ke kamar ibunya yang sedang tertidur dan ia pun mencari informasi lain lewat tas ibunya. Ternyata di dalam tasnya itu Alif melihat identitas KTP ibunya yang bernama Aminah, tapi ada kartu ATM bernama Farida yang membuat Alif makin aneh dan Alif pun kaget sama sosok yang muncul lagi di hadapannya itu. Gak bisa tidur Alif mah. Berdarah itu hidung Alif. Ibu Alif pun akhirnya terbangun dan ia pun menanyakan Alif sedang apa. Tapi Alif langsung pergi karena katanya ia mau membersihkan mimisannya. Udah Ama tidur lagi aja. Ya. Keesokan harinya di pagi hari seperti biasa Alif halusinasi lagi. Tapi ia ditemui sama Iqbal untuk menandatangani surat warisan yang sudah ia buat. Alif pun menanyakan apakah surat warisan yang sudah ditandatangani bisa diubah. Dan Iqbal bilang kalau sudah banyak yang melakukan hal itu. Pernah gak ada yang ngubah pas suratnya udah jadi terus ditandatangani? Alif pun pergi ke kamar ibunya dan ia pun terlihat ibunya sedang sholat dan berdoa untuk mendoakan Alif. Alif bertanya kepada ibunya siapa perempuan bernama Farida. Makanya ibunya pun akhirnya menceritakan semua masa lalunya soal Alif. Kalau katanya dulu bapaknya Alif sering banget mukul ibunya dan juga Alif. Makanya ibunya pun harus membawa Alif untuk tinggal di kampung sebelah. Ibu Alif pun tidak sedih karena ia merasa masih ada Alif. Tapi tiba-tiba Alif pergi meninggalkan ibunya tanpa pamit dan membuat ibunya hancur. Ibunya menangis. Ia bilang kalau ia sebenarnya takut saat disuruh ke Jakarta karena takut Alif merasa malu melihat kondisi ibunya yang hina dari desa. Makanya ada tetangga ibunya yang bernama Farida yang memberinya kartu ATM untuk dipakai nanti kalau Alif di Jakarta menjadi malin kundang. Makanya ibunya Alif pun bisa pulang pakai kartu ATM itu. Waktu ketemu sama Ama, Alif tuh malu lihat Ama kalau Alif lah jadi malin kundang. Alif pun hanya terdiam mendengar cerita dari ibunya dan ibunya pun langsung membereskan tasnya karena katanya ia mau pergi saja. Ia pun sadar diri dan tidak pantas ada di sana. Tapi Alif pun menahan ibunya. Ia bilang kalau ia hanya merasa aneh dan kebingungan sama keadaan kali ini karena Alif masih belum sembuh total, makanya pun ia kebingungan. Jangan sampai Ama jadi memisahkan kamu. Cuma mungkin memang Alif belum sembuh total, Ma. Sekali lagi Alif pun meminta maaf dan memohon maaf kepada ibunya soal di masa lalu dan membuat Alif berhalusinasi. Makanya ibunya pun memaafkan Alif dan memeluknya. Sering halusinasi Alif, Ma. Dan setelah itu Alif pun langsung menandatangani surat wasiat yang dibuat sama Iqbal dan ia pun berterima kasih kepada Iqbal. Jangan terlalu serius lah, Alif.
Sekarang kau punya teman. Lanjut di kamar mandi, Alif pun sedang membersihkan dirinya. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara Nadine yang sedang marah. Alif pun keluar dan mengecek, tapi Nadine tidak ada di rumahnya dan rumahnya terlihat sepi. Lalu tak lama kemudian, Nadine baru datang dan menjemput Amir. Alif makin kaget karena tadi ia mendengar suara Nadine padahal Nadine baru pulang. Makanlah dulu, Emir, Nadine. Lalu ibu Alif pun mengajak mereka untuk makan bersama karena katanya ia habis masakin ikan buat mereka. Itu yang paling enak tuh. Saat mereka lagi makan, ibunya Alif pun cerita kalau katanya dulu saat Alif habis sunat, makannya jadi berkurang. Sedangkan Amir bilang kalau papanya dulu pernah bilang kalau ia tidak disunat. Neneknya pun makin kebingungan. Dia bilang kalau yang sunat itu adalah anak tetangganya. Tapi papa bilang papa nggak sunat. Budi, anak tetangga sebelah yang sunat. Udah banyak lupa. Udah tua. Saat di malam hari, Amir pun menghampiri papanya dan Amir pun cerita kalau dulu papanya sering marah dan mengunci diri di kamarnya. Lalu ia teriak-teriak sendiri kalau ia ada masalah. Tapi Amir suka sama papanya yang sekarang karena ia tidak suka marah-marah lagi. Papa dulu sering kunci pintu di sini, terus teriak-teriak sendiri. Amir pun memberitahu soal lukisannya yang dilukis tadi di sekolah. Dan Amir pun bercerita kalau ia dikasih tahu papanya dulu kalau mau menggambar sesuatu yang tidak ingin ketahuan, maka gambarnya harus kelihatan kecil. Dan hal ini pun membuat Alif terdiam. Papa gambarnya kecil-kecil bukannya supaya nggak ketahuan ya? Saat Amir keluar kamar, Alif pun langsung mengambil kotak lagi dan melihat gambar-gambarnya di masa lalu. Apakah ada gambar kecil yang tersembunyi? Sampai akhirnya ia pun menemukan gambar tentang banyak kuburan kecil dengan kata-kata beruntung adiknya tidak hidup daripada harus hidup bersamanya dan juga ibunya. Alif pun langsung panik. Ia pergi ke kamar ibunya, tapi ternyata ibunya sudah tidak ada. Makanya Alif pun langsung memanggil istrinya dan dibilang kalau ibunya tidak ada. Alif panik dan ia merasa kalau perempuan itu bukan ibunya. Dan setelah dilihat di CCTV, ternyata ibunya juga memang kabur. Nadine! Ah, iya, kenapa? Tahu nggak siapa perempuan itu? Gimana sih maksudnya? Udah coba lu telepon? Alif pun langsung memanggil Iqbal dan ia pun menceritakan tentang kejadiannya. Alif panik karena merasa ibu kandungnya itu disekap sama ibu-ibu yang mengaku adalah ibunya. Mereka pun memikirkan tentang kejadian-kejadian sebelumnya, tapi tidak ada bukti yang bisa dipakai untuk melaporkannya ke polisi. Gak lama dia nunjukin teks yang dari Alif. Ibu gue dalam bahaya nih. Gue bisa ngerasainnya tapi gue nggak tahu jelasinnya gimana. Setelah itu Alif pun kebingungan dan mengobrol sama Nadine kenapa ia bisa tidak ingat sama sekali sama wajah ibunya. Dan Nadine pun bilang mungkin ibu Alif memang tidak pernah ke sini. Nadine pun menyuruh Alif untuk mencari informasi alamat rumah ibunya Alif supaya ia bisa mengeceknya ke sana lalu membawa ibunya pulang bersamanya. Mungkin ibu kamu emang gak pernah kesini, Liv. Kita cari lagi bareng-bareng alamat ibu kamu. Aku mau keluarga kita terus kayak gini. Untungnya Nadine mau selalu menemani Alif dan menenangkan Alif. Saat Nadine pergi, Alif pun mendengar suara-suara aneh lagi yang mirip dengan suara ibunya dan juga Nadine. Dan setelah ia melihat, sebaliknya Alif tiba-tiba mimisan lagi. Alif pergi ke ruang kerjanya dan ia pun dikagetkan sama sesuatu, yaitu sosok yang ada di bawah lantai. Dan dia pun mengingatkan Alif kalau ia pernah bertemu dengan ibu-ibu yang kemarin, yang dimana ia kemarin mengaku kalau ia adalah ibunya yang sedang tergeletak di jalan raya karena kecelakaan mobil. Alif pun makin panik karena ingatannya mulai kembali, makanya ia pun langsung searching lewat Google tentang bar yang ada di Jakarta dan mencari logo bar yang sama seperti yang ada di ingatannya. Sampai akhirnya Alif pun menemukan salah satu bar dengan logo yang sama. Alif pun langsung datang ke tempat itu dan mulai memantau keadaan jalanan yang memang lumayan sepi. Alif pun turun dan berjalan untuk melihat-lihat ke daerah sana. Sampai akhirnya Alif pun melihat sesuatu, yaitu ada bapak-bapak yang sengaja menabrakkan diri. Yang ternyata itu adalah akal-akalan mereka untuk mencopet para pengemudi di sana. Setelah kejadian itu, Alif pun mengikuti pelaku pencopet itu dan berusaha mencari petunjuk. Sampai ia pun terus berjalan dan melihat ada laundry yang memiliki CCTV. Alif pun masuk ke laundry itu dan berpura-pura mau mengambil pesanan ibunya, tapi ia tidak tahu pesanannya apa. Makanya Alif pun bilang kalau ia mau mengecek CCTV supaya tahu pesanan yang mana yang dimaksud ibunya. Saat itu Alif pun mulai mengecek CCTV. Ia mulai mencari sesuatu yang janggal dan tiba-tiba muncullah nenek-nenek yang kemarin mengaku sebagai ibu Alif. Alif pun terus memandangnya dan ternyata ibu-ibu tadi itu juga bekerja sama dengan para pencopet yang berpura-pura menabrakkan diri supaya ia bisa mencopet pengendara yang lewat. Alif pun terus melihat kejadian itu sampai selesai dan ternyata Alif muncul dan lewat tapi ia berputar balik. Alif pun makin panik dan kebingungan. Lalu tiba-tiba ia pun terbangun di mobilnya.
Hari pun sudah pagi dan saat itu Alif mengikuti anak-anak yang membawa burung dara ke daerah pemukiman yang dimana di tengah-tengah di sana ada lomba adu burung dara. Alif mulai kebingungan dan mencari sesuatu yang mungkin bisa ia temukan di sana. Sampai akhirnya ia pun melihat seseorang pria yang mencopet tadi malam. Alif pun langsung menanyakan ke bapak-bapak itu soal ibunya, tapi bapak-bapak itu hanya tertawa dan seperti sudah pernah bertemu sama Alif sebelumnya. Alif pun terus menunggu sampai lomba burung dara selesai supaya bisa mengobrol. Dan setelah itu, Alif mengikuti bapak-bapak itu dan menahannya supaya bapak-bapak itu mau mengaku. Tapi di sini Alif malah apes dan ia dikeroyok sama teman-teman bapak-bapak itu karena ia berani-beraninya masuk ke daerahnya. Alif bilang kalau ia hanya mau tahu ibunya di mana, dan bapak-bapak itu menyuruh Alif untuk mencari ibu itu di bawah kolong jembatan. Saya perlu ketemu dia, Bang. Masa lo lupa nyokap lo tinggal di kolong tol Angke? Tanpa pikir panjang, Alif pun langsung pergi ke bawah kolong jembatan, yang dimana juga ada banyak orang yang tinggal di sana. Dan ia pun mencari ibu-ibu yang mengaku kalau ia adalah ibunya kemarin. Alif terus berjalan dan menyusuri kolong jembatan itu. Sampai akhirnya, ia pun melihat ibu-ibu yang kemarin, tapi ia malah kabur ketakutan. Alif pun mengejarnya, dan ibu-ibu itu terus kabur keliling jalan sempit. Tapi, karena Alif lebih cepat berlari, akhirnya ibu-ibu itu pun tertangkap. Dan Alif pun bertanya siapa dia dan di mana ibunya yang sebenarnya. Saya tahu kamu bukan ibu saya. Di mana ibu saya? Mana gue tahu? Ibu-ibu itu pun bilang kalau ia tidak tahu apa-apa, dan ia bilang kalau ia disuruh sama Alif karena katanya ia pintar akting dan harus berpura-pura menjadi ibunya. Alif bahkan membuat KTP palsu supaya istrinya bisa percaya, dan mendengar itu Alif pun terdiam. Alif langsung pergi dan tidak mau pedulikan ibu-ibu yang ngoceh itu karena ia sudah mendapatkan informasi yang sebenarnya. Lo minta gue jadi Aminah, orang Minang. Lo minta gue pura-pura jadi nyokap lo. Alif pun berjalan keluar kolong jembatan yang dimana saat itu juga hujan turun, dan Alif pun menangis karena tidak menyangka kalau itu adalah yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya Alif pun melihat ke jalanan yang dimana ada mobil yang tiba-tiba muncul dan Alif pun menghampirinya. Di sini Alif pun kaget kalau sebelumnya Alif pernah memergoki Nadine yang berselingkuh sama Iqbal di dalam mobil. Alif pulang dan Nadine pun benar-benar panik bersama Iqbal di rumahnya karena Alif yang baru pulang. Sekarang Alif tahu apa yang sebenarnya terjadi, kalau ternyata Nadine selingkuh sama Iqbal. Nadine bilang kalau ia mau jujur sebelumnya kepada Alif, tapi Alif yang tidak mau mendengar cerita masa lalunya dan mau memulai semuanya dari nol. Tapi sekarang Alif sudah kecewa dan tidak mau memaafkan Nadine. Nadine pun memohon dan meminta maaf, tapi Alif tetap mengusir Nadine. Mau jujur sama kamu tapi kamu nggak mau dengar waktu itu. Biar aku ngeliat kamu ngentot sama dia. Saat di rumahnya, Alif pun hanya terdiam dan meratapi nasibnya. Sampai tiba-tiba, Alif mendengar lagi suara-suara aneh yang muncul dari tembok dan juga dari dalam lemari. Alif pun memberanikan diri untuk membuka lemari itu, walaupun tidak ada isi apa-apa. Tapi ingatan Alif pun kembali lagi, dan ia pun melihat sosok seperti dicekik dari balik kain. Alif makin penasaran, dan ia pun mencari lagi lukisannya. Dan ada lukisan aneh yang setelah di zoom, itu adalah gambaran orang dewasa sedang berhubungan badan. Alif pun makin pusing, dan ia pun menutup matanya, tapi setelah dibuka ingatannya pun kembali lagi ke masa lalu, yang dimana dulu saat Alif tinggal dan saat ia masih kecil, ibunya bekerja sebagai kupu malam yang melayani banyak laki-laki lain di rumahnya. Alif pun selalu menggambar itu, tapi gambarnya selalu dirobek sama tamu ibunya, yang tak hanya satu orang, bahkan bisa 3 lebih sekaligus. Alif berteriak karena tidak menyangka kalau di masa lalunya seperti itu, dan bahkan saking jijiknya Alif sampai muntah. Alif pun mulai mencari informasi lagi, dan ada gambar yang dimana itu adalah alamat desa tempat tinggalnya dulu. Alif pun langsung searching di mana negeri Parak Karambia yang ada di Sumatera Barat, dan ternyata itu adalah desa pelosok yang jauh dari Jakarta. Singkat cerita, Alif sudah tiba di tempat itu dan ia pun harus menyusuri hutan untuk masuk ke desa itu, dan ditemukanlah gubuk di tengah hutan. Alif ingat kalau ia dulu tinggal di sana dan ia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam gubuk yang sudah tidak berpenghuni itu, dan bahkan ada banyak bercak cairan merah di lantai. Alif menangis sambil melihat sekeliling rumahnya yang sudah kosong dan sudah tidak ada ibunya di sana. Alif pun membayangkan dulu saat ibunya masih ada, ia sering memasakkan Alif dan merawat Alif walaupun ia sedang hamil besar. Alif juga sering mendengar teriakan ibunya saat sedang melahirkan sendirian, dan bahkan Alif yang memegang bayi itu untuk dikubur di depan rumahnya.
Alif pun langsung pergi keluar dan mulai menggali tanah yang ada di depan gubuk itu. Yang ternyata benar ditemukanlah banyak tengkorak bayi yang masih kecil-kecil yang tak hanya satu. Alif menangis setelah teringat masa lalunya itu. Saat ia masuk rumahnya, ia pun teringat kalau dulu saat masih kecil, ibunya bilang kalau nanti Alif sudah besar, Alif harus merantau ke Jakarta dan membawa ibunya pergi. Bawa amak pai dari risiko, yo nak yo. Supaya bisa terbebas dari pekerjaan ini. Bapak Alif pun juga laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan sering meninggalkan mereka berdua. Sampai akhirnya Alif berpamitan untuk pergi merantau. Alif menangis dan menyesal karena dulu meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Mbak awak kai duit kalau amak anda baiko. Maafin Alif, Pak, udah ninggalin Abah. Tiba-tiba ada chat dari Nadine yang bilang kalau Alif berhak tahu. Dan ada satu video yang setelah dibuka adalah rekaman dari mobilnya Alif. Ia marah besar setelah melihat Nadine selingkuh sama Iqbal. Dan Alif pun bilang kalau ia bisa saja menghilangkan nyawa Nadine seperti ia menghilangkan nyawa ibunya. Karena ibunya seorang kupu-kupu malam. Aku bunuh ibuku, kamu tahu kenapa? Mendengar itu Alif pun makin kaget dan ternyata di masa lalu sebelum Alif pergi, Alif mengambil pisau dan berusaha menghilangkan nyawa orang-orang yang ada di rumahnya. Begitupun juga dengan ibunya yang kehilangan nyawa menggunakan pisau sampai ibunya meningsoy. Tapi di saat-saat terakhir ibunya, ia masih meminta maaf kepada Alif karena ia sudah salah. Tapi Alif akhirnya sadar dan juga merasa bersalah karena telah menghilangkan nyawa ibunya. Makanya Alif pun menangis dan berusaha membangunkan ibunya walaupun ibunya sudah tidak ada. Setelah tahu semua cerita di masa lalunya, Alif pun langsung menggali tanah lagi yang ada di bawah kasur. Yang ternyata benar, itu adalah ibu Alif yang dikubur sama Alif di sana. Dan Alif sekarang hanya bisa menangis dan marah-marah kepada dirinya sendiri. Setelah itu, Alif pulang tapi di jalan ia mengalami kecelakaan lagi. 2 bulan kemudian, Alif dan juga Nadine pun pergi ke pasar untuk belanja. Alif pun sekarang sudah bisa memaafkan Nadine dan juga memaafkan dirinya lalu menjadi suami dan ayah yang baik untuk Amir. Nadine juga sudah hamil lagi dan Amir mau punya adik tapi tiba-tiba Alif pingsan lagi. Bentar lagi nih adik kecil lahir loh. Beberapa ingatan emang udah gak bisa balik lagi. Begitulah guys, film dari legenda Malin Kundang yang tidak sama seperti cerita Malin Kundang pada umumnya karena Malin Kundang di film ini mengalami lupa ingatan. Oke deh, kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya.